puisi Buya Syakur ini mengajarkan kepada kita tentang pelajaran-pelajaran hidup dan karakter-karakter orang-orang di sekitar kita. Di halaman 9 paragraf pertama, aku tahu sendiri dan melihat sendiri, wahai kekasihku, banyak teman-temanmu yang menggunjing dirimu di belakangmu, tetapi kemudian aku melihat mereka duduk bersamamu, tertawa di hadapanmu dan berbahasa basi. Mereka itu makhluk-makhluk buruk, harus engkau jauhi. Oke, di paragraf ini saya menangkap bahwa banyak sekali orang-orang di sekitar kita ini yang sering Buya sampaikan, itu ada 4 karakter manusia. Zaman misalnya kalau di dalam kitab Bidilahil Quran biasanya Buya Syakur itu menerangkan ada kaum muslimin, mukminin itu, terus munafikun, kaum kafir, dan kaum apatis. Nah, mungkin yang di paragraf ini kalau menurut saya itu orang munafikun. Banyak teman-teman di sekitar kita yang termasuk kaum munafikun. Nah, di kesempatan ini saya mohon, karena ini memang nyuwun sewu, banyak sekali di sekitar kita ini orang-orang seperti ini yang tanpa kita sadari ataupun kita sadari juga. Saya mohon bagaimana Buya sebaiknya kita menghadapi mereka yang seperti jenengan gambarkan di paragraf 1, paragraf awal halaman 9 ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Saya menasehati jauhkan mereka. Tapi saya tidak menjauhi mereka. Cukup bagi saya mewaspadai saja. Karena yang jadi masalah bukan orang-orang munafik yang kita jauhi itu. Saya sendiri kalau dilihat di medsos yang ada, saya tertuduh munafik juga kok. Dia munafik. Ya saya tidak marah. Ya saya tidak marah. Punten saya tidak marah. Ya, memang itulah dinamika kehidupan semacam itu. Nah, dari mana dasarnya mereka menuduh saya munafik? Ya, itu punya standar sendiri kok. Ya, jadi kita bukan salah paham, tapi beda paham lah gitu. Jadi ya semacam itulah, kita maklum aja, memang semacam itu. Jadi saya tidak pernah menyebut mereka. Tetap aja orang munafik, tetap aja saya tahu kok. Di belakang saya dia ngomong macam-macam. Kadang-kadang bukan orang lain, santri saya sendiri yang makan di sini, berak di sini, kencing di sini, tidur di sini. Begitu pulang dia menjelek-jelekin saya kok. Iya. Manggilnya juga bukan Buya, saya Syakur-Syakur aja. Itu kehidupan macam itu. Saya sudah siap menghadapinya, percayalah. Ya, saya tidak tersinggung kan gitu. Ya, tidak ada masalah. Ya udah biarin aja dia. Orang itu lagi menelanjangi dirinya sendiri. Ya udah silakan aja. Ya kan? Orang lagi menelanjangi kebodohannya sendiri. Ya sudah, ngapa saya marah, ya biarin aja. Kita nih baca sajaknya. Ini sajak pengalaman kemanusiaan. Ada yang komentar di YouTube. Ngapain sih Buya baca sajak segala? Tinggal sebentar lagi mati kok pakai baca sajak segala. Baca Quran aja banyak sama sholat malam. Ada. Ya tapi nggak usah disebut namanya ya. Udah aja. Ya kan iya, sekolahnya kelas berapa? Iya, itulah kehidupan. Jadi kita jangan beranggapan bahwa ini adalah sorga. Dan orang-orang sekitar kita itu bukan malaikat kok, sama dengan kita juga kok. Ya begitulah. Nah, jadi artinya bahwa yang dimaksudkan itu ini dari karya sastra. Saya si lelaki ini menasihati perempuan yang dicintainya jangan bersahabat dengan mereka juga kan. Tapi saya sebagai pribadi saya tidak pernah menjauh dari mereka. Biar aja lah rame-rame. Yang dulu nipu saya juga tidak saya benci kok, ya biar aja. Cuman saya tinggal waspada. Kalau Anda punya utang sama saya,
lama bertahun-tahun nggak bayar-bayar. Akhirnya setelah dilunasi, selesai kan? Nah, lu utang lagi dikasih lagi nggak? Kalau utang lagi dikasih nggak? Ya kasih dong, kan sudah lunas. Iya. Bikin masalah baru Gitu, lagi. ya kita harus membuat hidup ini menjadi nyaman. Ya, jangan ada dendam dan kebencian. Sehingga ketika ada orang yang mengeluh pada saya, uangnya hilang, mobilnya dicuri orang, ya, rumahnya dirampok segala macam, saya katakan jangan salahkan Tuhan. Itu mungkin teguran buat kamu bahwa kamu kurang sodakoh. Akhirnya sodakohnya dipaksa oleh Tuhan. Karena orang sodakoh pasti dijaga oleh Tuhan kok. Sodakoh tanfaul bala. Sodakoh itu tolak bala. Orang yang dermawan itu dilindungi oleh Allah kok dari segala bahaya. Betul. Itu. Jadi rezekinya juga lancar. Seperti itu. Jadi artinya bahwa saya tahu orang yang nyelek-nyelekin saya di belakang saya tahu, yang melaporkan ke teman saya, si Anu bilang ya udah terima kasih. Iya, saya tahu kok orang-orang yang menjelek-jelekin di belakang saya tahu kok. Tapi nggak usah saya datang, kamu ngerasain saya, nggak usah. Ya udah, jadi kita berhati-hati, jangan kita percayakan. Kemudian dia juga datang baik-baik, ngobrol sama saya, ikut ketawa, cengangas dengan saya. Ya. Saya tahu kok. Saya merasa nyaman begitu tuh. Saya ini bukan marah, merasa nyaman. Orang ini saya tipu, dianya ngerasain nipu saya. Saya tahu dia itu munafik, nyelek-nyelekin saya. Sekarang dia pura-pura nyanjung-nyanjung di depan saya. Oh ya munafik lah, itu munafik. Ada lagi yang memang dia bukan munafik, memang dia karena sikap dia tidak suka, dia jelek-jelekin saya. Tapi beraninya di belakang, di depan dia sopan dan hormat. Salaman, cium tangan, ngomongnya pakai bahasa kromo inggil, begini, tidak pakai bahasa ngoko. Dia di depan dia hormat saya, di belakang menghina saya. Ada begitu. Tapi itu bukan orang munafik. Karena dia punya prinsip. Karena dia berbeda pendapat dengan saya. Jadi wanina ningguri. Beraninya di belakang, di depan tidak berani. Itu ada juga semacam itu. Dia sangat bervariasi sekali. Jadi apa yang terjadi bagi saya, semuanya adalah menjadi indah bagi saya. Maka segitu aja.